Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Maharani, bisa dipanggil Nabila dengan NIM 191134124. Oke, di sini saya akan mempresentasikan 4 macam magis tari, yaitu yang pertama ada magis imitatif, yang kedua mimitis, yang ketiga ada kontagius, dan yang terakhir ada simpatetik. Nah, yuk kita simak presentasi dari saya. Nah teman-teman, magis yang pertama ada magis imitatif. Magis imitatif ini biasanya sebuah tarian yang gerakannya itu menirukan hewan ataupun alam dan juga tumbuhan. Nah, saya di sini mengambil contoh tari yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu tari kukila. Tari kukila ini menggambarkan sebuah tari dengan gaya burung, hewan tentunya. Nah, di mana tarian ini harus memiliki ekspresi dan juga gesit dalam tarian, kemudian lincah karena seekor burung ya teman-teman. Nah, saya juga mengambil contoh lain yaitu tari kupu-kupu dan juga tari kelinci. Tari kukila ini biasanya ditampilkan pada festival dan acara-acara tertentu teman-teman, dan biasanya ini untuk magis imitatif itu dilakukan oleh anak-anak kecil atau anak-anak SD. Oke teman-teman, selanjutnya ada gerakan tari yang kedua, yaitu mimitis. Apa ya mimitis? Jadi mimitis itu adalah sebuah gerakan tari yang biasanya itu menggambarkan sebuah aktivitas manusia atau bisa disebut menirukan gerak-gerik manusia. Nah, untuk contoh saya mengambil tari gambyong yang berasal dari Jawa Tengah. Fungsi dari tari ini yaitu untuk melakukan ritual sebelum panen atau meminta hasil panen yang melimpah. Seperti itu teman-teman. Jadi biasanya dilakukan para petani dan juga nelayan juga bisa ketika mereka sebelum berangkat untuk berlayar, mereka menggunakan tarian ini supaya ketika pulang dari berlayar mereka akan mendapatkan ikan yang berlimpah. Seperti itu teman-teman. Adapun juga teman-teman, contoh lain saya mengambil tari membatik dan juga tari nelayan. Jadi tari membatik ini itu menggambarkan sebuah aktivitas manusia dalam proses pembuatan batik tentunya, dan yang nelayan seperti yang saya jelaskan tadi sebelum mereka berlayar dan untuk meminta hasil ikan yang melimpah. Yang selanjutnya yaitu magis simpatetik. Nah, magis simpatetik ini biasanya gerakan tari yang diimbangi oleh kekuatan alam atau hal-hal yang berbau-bau mistis ya teman-teman. Nah, biasanya untuk tari ini itu seorang penari akan dimasukkan roh-roh lain untuk mengimbangi tarian ini. Jadi seperti contoh, saya mengambil contoh tari kuda lumping yang berasal dari Jawa Tengah. Di sini biasanya untuk hajatan, festival ataupun kegiatan-kegiatan lain yang ada di Jawa Tengah teman-teman. Nah, pada tari kuda lumping ini mereka menggunakan properti kuda-kudaan, kemudian dengan atraksi memakan kaca, menginjak kaca, memakan bara api, dan mereka itu karena mereka udah dikuasai oleh roh lain, maka mereka tidak merasakan kesakitan seperti itu. Nah, saya juga mengambil contoh lain yaitu Reok Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur dan juga Jatilan yang berasal dari Yogyakarta. Ini sama teman-teman, mereka tari yang berdampingan dengan roh-roh. Oke teman-teman, yang terakhir ada magis kontagius. Di sini gerakan tarinya itu gerakannya biasanya berhubungan dengan sentuhan atau sentuhan dengan properti. Nah, di sini saya mengambil contoh tari Bambangan Cakil dari Jawa Tengah. Nah, tari ini biasanya ditampilkan pada pertunjukan wayang kulit. Biasanya di tengah-tengah pertunjukan wayang kulit sih teman-teman. Nah, biasanya dilakukan oleh pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Saya juga mengambil contoh lain ada yaitu tari kecak dari Bali, karena bentuknya dia yang melingkar dan saling bersentuhan. Kemudian yang selanjutnya saya juga memberi contoh tari saman, kemudian bisa juga tari
ini naga, ular naga itu karena menggunakan properti. Seperti itu teman-teman.